Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal ulangan atau sumatif mata pelajaran ilmu pengetahuan alam bab yang kedua bagian A, yaitu makanan dan sistem pencernaan. Kelasnya adalah kelas 8 sekolah menengah pertama, kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Bab 2 ini dibahas pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Petunjuknya adalah berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Soal yang pertama. Tujuan manusia mengonsumsi makanan adalah untuk titik-titik. Pilihannya A. Menyediakan bahan respirasi, B. Memperoleh energi untuk aktivitas, C. Menjaga kesehatan tubuh, dan D. Mengganti sel yang rusak. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu memperoleh energi untuk aktivitas. Soal yang kedua, cairan empedu berperan dalam titik-titik. A. Menguraikan zat tepung, B. Membasmi bibit penyakit, C. Memecah lemak menjadi butiran-butiran kecil, dan D. Menguraikan protein. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu memecah lemak menjadi butiran-butiran kecil. Soal nomor 3. Makanan akan dipecah menjadi molekul kecil terjadi pada saluran pencernaan. Urutan sistem pencernaan pada manusia adalah titik-titik. Pilihannya A. Mulut, kerongkongan, usus halus, lambung, usus besar, anus. B. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. C. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. D. Mulut, tenggorokan, lambung, usus besar, usus halus, anus. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Soal nomor 4. Lambung dapat menghasilkan zat untuk membunuh bakteri dan makanan yang disebut titik-titik. Pilihannya adalah A. Empedu, B. Asam sulfat, C. Asam klorida, D. Ludah. Jawabannya adalah C, yaitu asam klorida. Soal nomor 5. Jenis makanan yang mengandung sumber karbohidrat adalah titik-titik. A. Beras, jagung, daging, dan susu. B. Beras, jagung, kentang, dan telur. C. Gandum, sagu, biji-bijian, dan ikan. D. Beras, jagung, gandum, dan sagu. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu beras, jagung, gandum, dan sagu. Soal nomor 6. Tubuh hanya dapat menyerap hasil pencernaan protein yang berupa titik-titik. Pilihannya A. Pepton, B. Glukosa, C. Gliserol, dan D. Asam amino. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu asam amino. Soal nomor 7. Minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan merupakan titik-titik. Pilihannya A. Lemak jenuh, B. Lemak tak jenuh, C. Lemak trans, dan D. Protein. Jawabannya adalah B, yaitu lemak tak jenuh. Soal nomor 8. Kelompok vitamin berikut yang dapat dalam lemak adalah titik-titik. Pilihannya A, B, C, dan D. B, A, B, D, dan E. C, A, C, E, dan K. D, A, D, E, dan K. Jadi vitamin yang larut lemak itu adalah A, D, E, dan K. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 9. Vitamin yang banyak terkandung di dalam ikan, telur, hati adalah titik-titik. Pilihannya A. Vitamin A, B. Vitamin B, C. Vitamin C, dan D. Vitamin D. Maka jawaban tepat adalah yang D, yaitu vitamin D.
Soal nomor 10. Gerak yang dilakukan kerongkongan sehingga makanan masuk ke dalam lambung disebut gerak titik-titik. Pilihannya A. Peristalsis, B. Brown, C. Melebar dan mengecil, D. Membuka dan menutup. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu gerak peristalsis. Soal nomor 11. Dalam proses pembekuan darah, selain dibantu oleh kalsium, trombosit juga dibantu oleh titik-titik. A. Vitamin C, B. Vitamin D, C. Vitamin K, dan D. Vitamin E. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu vitamin K. Soal nomor 12. Proses pencernaan dalam mulut yang menggunakan gigi dan lidah disebut pencernaan titik-titik. Pilihannya A. Mekanik, B. Kasar, C. Kimiawi, dan D. Halus. Jawabannya adalah yang A, yaitu pencernaan mekanik. Soal nomor 13. Dalam proses pencernaan makanan di dalam mulut, bagian yang mendorong makanan adalah titik-titik. Pilihannya A. Gigi, B. Rahang bawah, C. Lidah, dan D. Pangkal tenggorokan. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu lidah. Soal nomor 14. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu perubahan protein menjadi pepton oleh enzim titik-titik. Pilihannya adalah A. Renin, B. Tripsin, C. Pepsin, dan D. lipase. Jawabannya adalah yang C, yaitu pepsin. Di dalam mulut, selain terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan lidah, juga terjadi pencernaan kimiawi, yaitu diubahnya amilum oleh enzim amilase menjadi titik-titik. Pilihannya adalah A. Glukosa, B. Pepton, C. Asam amino, dan D. gliserol. Jawabannya adalah yang A, yaitu glukosa. Soal nomor 16. Setelah makanan dicerna oleh alat pencernaan, hasilnya akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh titik-titik. Pilihannya A. Limpa, B. Hormon, C. Enzim, dan D. Darah. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu darah. Soal nomor 17. Zat makanan yang merupakan cadangan energi dalam tubuh sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta disimpan di dalam jaringan di bawah kulit adalah titik-titik. Pilihannya A. Mineral Mg, B. Lemak, C. Karbohidrat, dan D. Protein. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu lemak. Soal nomor 18. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari pemberian zat aditif adalah titik-titik. Pilihannya A. Membuat warna yang lebih menarik, B. Memberi aroma, C. Memberikan efek sindrom restoran Cina, dan D. Menambah dan memperkuat rasa. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu memberikan efek sindrom restoran Cina. 19. Zat aditif makanan sintesis dapat menimbulkan bahaya karena titik-titik. Pilihannya A. Ada yang dapat menimbulkan penyakit kanker, B. Ada yang dapat membuat makanan menjadi awet, C. Membuat makanan mudah dicerna, dan D. Menimbulkan rasa lapar terus-menerus. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu ada yang dapat menimbulkan penyakit kanker. Soal nomor 20. Zat aditif yang digunakan sebagai pengawet, penyedap, dan pemanis makanan berturut-turut. Berarti yang pertama adalah pengawet, kemudian penyedap, dan pemanis makanan. A. Natrium bikarbonat, aluminium silikat, dan natrium benzoat. B. Aluminium silikat, asam askorbat, dan natrium karbonat. C. Magnesium glutamat, siklamat, dan natrium benzoat. B. Natrium benzoat, monosodium glutamat, dan siklamat. Jawabannya adalah D. Jadi natrium benzoat itu untuk pengawet, monosodium glutamat itu atau MSG itu untuk penyedap, dan siklamat itu adalah pemanis makanan.
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ini untuk soal nomor 21 sampai dengan 25. 21. Apa yang dimaksud dengan nutrien? Sebutkan macam-macam nutrien. Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan proses penting yang menunjang kehidupan. Macam-macam nutrien. Pertama, karbohidrat. Kedua, protein. Ketiga, lemak. Keempat, vitamin. Kelima, mineral. Dan keenam adalah air. Selanjutnya soal 22. Sebutkan 3 jenis lemak dan contohnya. Yang pertama adalah lemak jenuh. Contohnya daging-dagingan, santan, produk olahan susu. Yang kedua, lemak tak jenuh atau lemak baik. Contohnya minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan. Dan yang ketiga adalah lemak trans. Contohnya makanan yang digoreng. Soal nomor 23. Sebutkan jenis-jenis aditif dan contohnya. Yang pertama adalah zat pemanis, contohnya aspartam, sorbitol, siklamat. Terus yang kedua adalah zat pewarna, contohnya poncau 4R atau merah, brilliant blue atau FCF itu warna biru. Yang ketiga adalah penyedap, contohnya monosodium glutamate atau MSG. Yang kelima zat pengawet, itu contohnya asam benzoat, natrium benzoat, potasium benzoat. Yang kelima, zat pemberi aroma, contohnya aroma buah-buahan. Dan zat yang keenam adalah zat pengenal, contohnya agar-agar, tapioka, pengental, contohnya adalah agar-agar, tapioka, gelatin, dan pengemulsi, contohnya mayones dan mentega. Soal nomor 24. Apa yang dimaksud dengan pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi? Pencernaan secara mekanik adalah proses pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil, terjadi dalam mulut dan lambung serta melibatkan pergerakan fisik yaitu otot. Kalau yang B, pencernaan secara kimiawi adalah pengolahan makanan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut enzim. Terjadi di mana? Di mulut, lambung, dan usus halus. Yang kelima, sebutkan informasi apa saja yang terdapat pada tabel informasi nilai gizi pada kemasan makanan. Yang A, takaran saji, B, energi total atau kalori, dan D dan C adalah presentasi angka kecukupan gizi atau persen AKG. Demikianlah contoh soal atau sumatif IPA kelas 8 bab 2 bagian A semester yang pertama kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.